Sikat, obrolan psikologi, santai, tapi tetap serius. Sikat, di episode ini kita membahas sama-sama ya tentang cemburu-cemburuan ini. Kalau tadi udah yang cerita-cerita lain, kemarin udah sutradara kita suka yang agak cabul-cabul. Kali ini kita masuk ke cerita cinta-cintaan, tapi cinta buta ini ya. Pertama saya dapat berita ini, kaget dikit gitu. Ternyata ada embel-embelnya. Ini kejadian pembunuhan ya, kronologis kejadian 24 Mei 2025, nama disamarkan. MBW dan DR mendatangi villa tempat AD bekerja setelah terjadi cekcok terkait uang yang dijanjikan oleh AD. A dan D ya maksudnya. Mereka menunggu hingga korban tertidur. Saat korban tertidur, MBW memukul dada AD menggunakan batu ulekan. Milih banget. Mungkin safe ya. Sementara DR menahan korban dari belakang. Lalu ketika Adi terbangun dan melawan, MBW mengambil gunting dan menyerahkan kepada DR. Lagi-lagi DR yang diberi senjata nih. Tadi udah pakai batu ulekan, sekarang diberi gunting. Lalu menusuk leher dan kepala korban hingga tewas. Setelah memastikan korban meninggal, mereka membungkus jenazah korban dengan selimut, membawanya ke kamar mandi, membersihkan darah yang tercecer. Lalu pada malam harinya mereka kembali ke villa dengan membawa jerigen berisi bensin, membakar tubuh korban di dalam kamar mandi untuk menghilangkan jejak. Awal-awal dapat berita ini saya kira motifnya adalah motif tentang uang. Tapi ternyata itu hanya motif pemicunya, motif utama ada cerita cinta di sini. Karena ternyata ada kedekatan antara korban dan pelaku. Cemburu ini seserem ini nggak ya? Nanti kita bahas di sini ya. Cemburu untuk sebuah hubungan ya umumnya serem, tapi kali ini lebih serem lagi. Nanti kita akan bahas sama-sama lebih jauh. Seperti biasa kita akan ditemani oleh psikolog keluarga kita. Ibu Pauline silakan. Hai. Ya, ini semoga bisa kita bahas dengan sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya. Artinya memang cukup menyeramkan kalau kita dengar cerita di awal tadi. Ya, tapi masalah-masalah ini memang sering terjadi. Nah, coba mari kita bahas bersama-sama kira-kira apa yang menjadi pemicu dan bagaimana solusinya dan sebagainya. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Saya mau mulai dari pertanyaan-pertanyaan kecil ya. Kita lupakan sedikit lah tentang motif materinya ya. Kita akan masuk sudut pandang psikologinya, motif cinta-cintaannya nih. Ya. Ada yang mengatakan katanya cinta itu adalah bentuk hukum paling tinggi, betul nggak Ibu? Kalau dalam psikologi masuk nggak nih? Bentuk apa? Hukum yang paling tinggi. Bentuk hukum. Ini mesti belajar seksi hukum juga ini. Psikologi cinta. Cinta itu sesuatu yang posisinya berada di atas hal-hal lain, benar nggak nih Bu? Kalau secara psikologi manusia. Bisa jadi dia masuk dalam level yang cukup tinggi ya. Berarti tapi kalau adalah suatu perasaan yang netral ya itu ya menurut saya. Cinta. Kalian kalau jatuh cinta flat apa berbunga-bunga atau menggebu-gebu gitu? Kalau netral nanti cintanya hambar gitu. Iya betul. Berarti yang berbunga-bunga, menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu ya. Di awal itu ya. Biasanya. Saat sebuah cinta dikhianati, boleh membunuh nggak Bu? Tidak. Kenapa? Kan dia melanggar satu yang sangat tinggi posisinya gitu, menodai sesuatu yang suci gitu. Ya. Justru perilakunya ini yang salah, solusinya yang salah bahwa ya kita bisa mendapatkan pengkhianatan atau apapun karena namanya manusia juga dinamis ya. Ada perubahan, ada perkembangan ketika seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi bukan itu solusi yang terbaik. Oke, berarti tetap nggak boleh ya? Tetap nggak boleh. Saat cinta dinodai nggak boleh. Kemarin kan ada tuh kasus yang sempat booming beberapa tahun yang lalu ya, saat salah seorang petinggi kita itu katanya istrinya ya, menjalin cinta terlarang, dibunuh juga. Itu. Perilakunya itu. Mencederai Ya. cinta. Nah mencederai cinta. Dan di sini kan ceritanya si korban menjalin pasangan dengan salah satu pelaku. Jadi ini hubungan cinta sesama jenis ya. Yeah. Jadi ini adalah hubungan cinta sesama jenis di mana ternyata si korban punya hubungan dengan pelakunya juga pasangan sama jenis. Apakah ada perbedaan level cemburu Bu kira-kira dari sudut pandang psikologinya ya? Hubungan sejenis dengan hubungan yang
Tidak ya dengan lawan jenis ini ada perbedaan tingkat level cemburu atau sama aja sebenarnya? Kalau cemburunya saya melihatnya sama ya, tetapi mungkin karena di sini mereka itu adalah masuk dalam suatu komunitas yang minoritas ya, di mana dalam komunitas minoritas itu kan mereka menuntut ada suatu toleransi, kesetiakawanan, rasa saling percaya diri, saling membutuhkan, dan saling apapun itu. Karena kan dalam minoritas itu kan mereka eksklusif ya, dan tidak banyak orang yang punya ya kesepahaman yang sama, kesepakatan atau apapun itu, sehingga pada saat mereka menjalin hubungan dengan seseorang yang dianggap spesial dalam kelompok minoritas mereka itu, dan mereka mendapatkan suatu pengkhianatan atau cintanya ternodai atau apapun itu, rasanya atau cemburunya, jengkelnya, marahnya akan lebih besar. Jadi wajar ya ini terjadi ya, dalam hubungan cinta sesama jenis bentuk cemburunya lebih besar. Seperti itu ya? Iya, karena mereka masuk kelompok minoritas, menurut saya begitu. Oke, berarti membunuhnya tetap salah, tapi kalau kalian punya cemburu yang lebih besar itu wajar ya? Ya. Kan katanya cinta itu sabar, cinta itu murah hati. Betul. Tapi yang ini cinta pakai gunting sama ulekan ini gimana Bu ceritanya? Ini sudah masuk kepada kriminal, berarti memang nggak cinta. Saya sebut tadi, ya artinya menuntut ada sesuatu timbal balik dari apa yang sudah mereka lakukan kepada seseorang yang jadi korban ini. Itu masih bisa disebut rasa cinta nggak, yang menusuk, membunuh, menyakiti? Sudah enggak, itu ya istilahnya cemburu buta ya, istilahnya kalau kita cintanya tidak bukan cinta murni, karena kan ternyata ada di obsesi. luar itu ada masalah lain ya. Jadi ini udah jadi obsesi, rasa ingin memiliki. Jadi mungkin nggak manusia tuh begitu udah cintanya switch itu ke mode obsesi gitu, dari otak manusia jadi otak reptil gitu, mungkin nggak Bu? Berubah switch gitu langsung buas gitu. Ya mungkin karena keterdesakan ya. Tetapi bukan berarti itu menjadi kecil, berubah menjadi sesuatu yang otak manusia, otak reptil. Otak reptil gitu ya. Tetapi karena dia melihat ada sesuatu yang tidak adil di sini. Lalu dia melakukan tindakan yang membuat balas dendam. Tadi kan kita agak kesampingkan faktor materi ya. Menurut Ibu Pauline ya, dari sudut pandang dorongan psikologi, mana yang lebih kuat mendorong? Cerita materi ini atau cerita cemburunya? Yang mendorong untuk melakukan tindakan pembunuhan, mana yang punya dorongan lebih besar? Ya, kalau saya membaca ceritanya sepertinya lebih kepada cemburu ya. Cemburunya yang lebih kuat mendorong ya? Iya, cemburu. Kalau normalnya manusia, dorongan mana yang lebih kuat nih? Materinya. Materinya lebih memungkinkan orang membunuh daripada cemburu ya? Iya. Kalau tidak bisa memiliki, maka dihabisi. Ini bagian dari cinta bukan? Kalau nggak bisa memiliki dia, maka aku akan berantakin hubungannya. Boleh kalau hubungan-hubungan terlarang gitu ya, hubungan yang udah ada pemiliknya gitu. Kalau nggak bisa memiliki dia, udah bikin kacau semua. Ini kan banyak terjadi belakangan. Ya. Ini masuk dorongan cinta bukan sih? Enggak sih, karena ini juga sudah persepsi yang salah ya. Karena kalau kita lihat cinta itu kan sesuatu yang indah, yang bagus, sesuatu perasaan yang terdalam dari seseorang kepada orang lain. Ya, ada kasih, ada apapun itu. Kayak film drama gitu ya? Film drama. Tapi realitanya gitu gak sih Bu? Ya, mungkin dari film drama juga ada. Bagi-bagi pengalaman gitu tentang cinta deh. Kan pasti pernah muda, jatuh cinta. Ya. Biasanya dorongannya banyak marahnya atau banyak senengnya? Banyak marahnya, banyak sesuatu yang negatifnya ya. Gawat ini. Masuk cinta gak tuh? Sudah berbeda persepsinya. Sudah masuk cinta itu. Karena mungkin di situ ada balas dendam, kemudian rasa amarah yang tidak pernah terwujudkan, ya, merasa tidak adil dan sebagainya. Jadi ya penguatan dari perasaan-perasaan yang pernah dialami sebagai suatu sakit hati, luka hati atau apapun itu, ya seakan-akan secara bawah sadar itu menjadi suatu balas dendam ya kepada orang yang dicintai dalam tanda kutip.
Kalau zaman dulu kayaknya cerita cinta itu ya ribut, marah, mungkin kekerasan sudah banyak. Tapi kalau sekarang banyak lebih kejam-kejam gitu, nggak cocok dikit Ya. apa bunuh gitu. Ini terjadi kenapa? Apa evolusi otak kita ya? Semakin maju makin gampang bunuh gitu atau kenapa? Ya mereka cari jalan pintas yang mudah, yang gampang. Atau kebanyakan nonton drama gitu kan, banyak tuh drama dikit-dikit bunuh. Bedanya di dunia nyata di ending episode mereka nggak bangkit lagi. Ya. Dan akhirnya pelakunya juga Ya sini nggak ada mesin waktunya gitu, tiba-tiba mundur semuanya terulang dan masih hidup dan bahagia dan baik-baik aja. Di sini kan enggak. ya itu penurunan nilai moral juga ya, karena kan sebetulnya kita harus bisa menghargai kehidupan seseorang. Dia kalau dibilang terluka, marah, merasa tidak adil, merasa disepelekan, diremehkan apapun itu pasti ada. Tetapi cara kita mengatasinya juga bukan menjadi sesuatu yang negatif juga. Banyak cara kok bisa kita lakukan untuk bisa menyadarkan orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita. Oke, ini masih pertanyaan seputar cinta ya Bu. Karena ini kan ceritanya dorongan cinta nih. Saya baca dari sutradara saya dikasih semua cerita dorongan cinta, impulsif karena cinta. Baik hubungan sejenis ataupun hubungan dengan lawan jenis ya. Ya. Saat seseorang dikhianati dalam cinta, sebenarnya langkah apa yang sebaiknya diambil secara psikologi? Kalau menurut saya kita lebih kepada refleksi diri ya. Ya, sejauh mana selama ini kita menjalin hubungan dengan seseorang yang kita cintai. Apakah memang dia patut melakukan pengkhianatan itu karena sikap kita atau tidak? Berarti ada pengkhianatan yang boleh gitu ya? Sebetulnya masing-masing punya hak ya. Oke. Orang punya hak. Berkhianat ya. juga bagian dari hak. Ya betul, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Untuk dia mungkin membalas atau apapun itu namanya. Tetapi pada saat dia berkhianat, kita juga introspeksi. Apakah kita layak mendapatkan itu? Gitu, sepadan atau tidak. Nah, dari sini penting adanya komunikasi. Gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi bersama atas perilaku yang sudah dia lakukan, lalu kita lebih terbuka, lebih dewasa, buka komunikasi antar pasangan agar itu tidak terjadi lagi. Berarti sebenarnya masih ada jalan tengah ya. Tapi kan biasanya kalau pengkhianatan terjadi, bawa kameramen, bawa polisi gitu, gerebek gitu. Biasanya kan mereka memang udah nggak niat kembali atau memperbaiki. Ya. Dan belakangan kan banyak tuh booming, banyak juga scroll aja ya channel-channel yang menampilkan hal-hal seperti itu gitu. Ya. Sepertinya kalau sudah dikhianati itu sebaiknya dimusnahkan semua gitu, dibikin berantakan gitu, dibikin kacau. Itu masih masuk cinta nggak sih? Tindakan-tindakan mereka karena saking cintanya, saat aku tak bisa memiliki kamu maka semuanya harus berakhir. Ya cinta yang salah itu kali ya. Padahal yang di luar sana itu konten-konten tentang apa, bawa kameramen banyak, itu seakan-akan membenarkan perilaku yang menggerebek ya. Kan kita nggak tahu cerita di balik pengkhianatan itu ya. Sebetulnya bukannya saya memihak pada orang yang berkhianat, tetapi semuanya pasti ada sebabnya. Ada cerita di balik semuanya itu yang membuat akhirnya seseorang berkhianat. Nah, yang kadang-kadang tanpa sadar, secara impulsif, secara cepat, secara gampang, ini dah tunjukkan saja kepada banyak orang nih. Bikin sesuatu yang viral supaya semua orang tahu bahwa dia salah itu. Oke, dorongan impulsif ya. Ya. Dan apakah cinta ini memicu sebuah dorongan impulsif yang berlebih-lebihan seperti itu? Berarti salahnya si cinta bukan? Nah, salah orangnya. Cintanya nggak salah. Cintanya nggak Cinta salah. pada orang yang salah. Ya, sebetulnya hubungan seseorang dengan orang lain itu kompleks ya, faktornya banyak. Tidak hanya masalah sekedar cinta atau hubungan fisik atau apapun. Ada banyak hal di balik semuanya itu. Mungkin uang juga atau kekuasaan atau ya sesuatu yang bisa membuat keuntungan bagi seseorang yang lain.
Berarti masih banyak dorongan lain selain dorongan dari sisi cinta ya. Ya. Saya mau sedikit, tadi saya bahas tentang reptil segala. Saya mau sedikit sudut pandang. Mungkin ya. Kan manusia ini bisa jatuh cinta gitu ya. Hewan tuh bisa jatuh cinta gak sih Bu sebenarnya? Nah, itu Saya nggak belajar khusus psikologi hewan, tapi mungkin saya tinggal dunia hewan gitu ya. Hewan tuh sebenarnya bisa jatuh cinta gak sih? Nah, ini saya perlu tanya ke Pak Ber ini. Hewan bisa Saya jatuh sendiri cinta nggak bingung. Ya? Naluri kali ya mereka. Naluri ya. mungkin ya, bukan cinta ya. Bukan cinta. Ada yang punya ini nggak? Masukan nggak? Hewan ini bisa jatuh cinta nggak? Ya kan? Kan kalau hewan, seandaikan ya hewan bisa jatuh cinta itu. Kalau kita lihat kucing itu kan dia tukar-tukar gitu pasangannya. Mereka nggak pernah hajar-hajaran atau bunuh-bunuhan loh. Kan katanya manusia ini makhluk berakal budi gitu ya. Kalau kita lebih nggak berakal dari mereka kan bahaya sekali nih. Kalau mereka cinta berarti mereka bisa memilih dong. Ya. Artinya kalau ada kucing jantan ya Milih mereka berusaha untuk menarik dengan suara-suara ajaib itu Iya, biasanya. iya, betul. Jadi nanti akan mendekat. Mendekat, ya. Tetapi di mana ada kucing jantan, ada 3 kucing betina ya dapat semua. Nah, itu berbagi dengan adil nah, namanya apakah itu. itu cinta atau ya dan naluri dan Dan mereka nggak bunuh-bunuhan loh untuk itu. ya. Mereka hanya bunuh-bunuhan untuk sebuah teritori, areal. Ya kan? Nah, sekarang manusia bunuh-bunuhan untuk ya katanya cinta tadi. Biarpun tadi kita udah perbaiki ya. Kalau memang cinta ya nggak ada tuh namanya bunuh-bunuhan ya. Mungkin kalian hanya obsesi saja itu bukan cinta. Karena cinta nggak cemburu katanya. Cinta tuh harus memiliki nggak sih Bu? Enggak sih. Nggak harus memiliki Jadi ya. harus memiliki tetapi ada tetapinya. Kalau orang sudah membuat suatu komitmen dalam suatu rumah tangga sebagai pasangan suami istri, nah di situ Nggak boleh jatuh cinta ya. lagi. Kan cinta katanya datang tak ada yang tahu. Ya, betul. Tetapi untuk memiliki kan memang sudah tidak boleh kalau kita sudah sebagai pasangan suami istri. Artinya, Selama nggak memiliki boleh jatuh cinta lagi. ada batasnya ya kayaknya. Berarti dalam batasan tertentu. Ya, dalam batasan boleh. tertentu. Lebih kepada memuji mungkin ya. Bangga atau terpesona atau apapun itu, tetapi tidak boleh lebih dari itu. Oke. Ya, artinya karena masih ada keterikatan pasangan. Hati-hati ya, nanti Suami istri, kayak ya. cerita tadi ya, ini sudah si pelaku AD dan MBW mereka juga pasangan ya. Ternyata si salah satunya menjalin hubungan sama si korban dan akhirnya yang terjadi seperti ini karena mungkin batas-batasnya mereka nggak jaga. Tapi kembali lagi ya, kalau memang mereka cinta beneran ya dorongan ini seharusnya nggak terjadi ya. Ya. Berarti ada obsesi di sini, ada mungkin dorongan materi. Biarpun tadi awalnya kita kesampingkan dorongan materi, mungkin dorongan yang keras ya, karena manusia bisa seringkali menghilangkan manusia lainnya untuk sebuah dorongan materi. Nah, ini kalau kita lihat dari sudut pandang dorongannya, tadi kan dorongannya kuat sekali. Cemburu gitu ya. Ya. Cemburu ini sebenarnya perasaan apa sih, Bu? Perasaan yang ada dalam diri Mas ini ya perasaan netral ya. Karena maksud saya itu cemburu itu akan terjadi bila kita dikesampingkan atau kita tidak dihargai atau kita bukan menjadi orang yang spesial atau nomor 1 atau apapun itu. Ya. Akhirnya cemburu. Ya, akhirnya cemburu. Tapi sebetulnya ini juga banyak faktor ya. Cemburunya karena apa? Kembali ke Kasih cinta-cintaan nih, cemburu karena cinta gitu. Cemburu karena cinta bisa, ya. Bisa jadi. Jadi karena cemburu saking kuatnya cinta itu akhirnya ya dalam pikiran manusia, otak manusia kan memproses ya. Ini ada sesuatu yang nggak adil. Nah, akhirnya dia membuat suatu tindakan yang membuat dia merasa puas untuk membalasnya. Sampai betul-betul musnah, hilang. Karena ini kan tidak hanya dibunuh ya. Bakar. Tapi masih dibakar lagi, sudah menjadi Dibakar, nah ini menarik nih Bu. lalu masih dibakar lagi untuk menghilangkan jejak. Jadi Dibakar ini benar-benar tujuannya luar menghilangkan biasa. jejak atau melampiaskan rasa marahnya kira-kira Bu? kalau di sini infonya adalah menghilangkan jejak. Infonya di sini menghilangkan jejak. Tapi Ada nggak dorongan manusia saat dia benar-benar benci sama seorang, dia dikhianati,
Dia ingin membakar orang tersebut, ada nggak Iya, dorongan? ada, pasti ada. Jadi rasa kepuasan itu pada diri manusia kan berbeda-beda. Nah mungkin tingkat kepuasannya ini tingkat dewa kali ya. Jadi dia harus betul-betul habis, tidak ada jejak apapun gitu. Bahkan ya kalau misalnya, maaf kalau hanya membunuh kan masih ada bentuknya, jenazahnya, badannya. Jadi dia berpikir untuk betul-betul menghilangkan seseorang ini ya sudah sampai dibakar. Ini sudah memang Bentuk kemarahan dia. bentuk kemarahan yang luar biasa, yang di luar batas. Nah kita bisa lihat kan ternyata bentuk cinta orang minoritas yang eksklusif itu sampai segitunya. Yang mereka mungkin menuntut dari orang lain. Kita kan ibaratnya itu tadi yang saya ceritakan bahwa kita ini sama-sama minoritas. Harus bisa saling memberi dong. Ya, menuntut ini itu boleh dong, berhak dong gitu. Oke. Ini kalau kita lihat tentang teori dasar tentang cinta, salah satunya punyanya Robert Sternberg ya. Cinta itu tentang kedekatan emosi yang pertama, yang kedua gairah fisik dan romantik, yang ketiga komitmen jangka panjang. Kalau kurang satu aja nggak bisa disebut cinta menurut Robert ya. Kalau berarti seseorang hanya pingin dekat secara emosi, nyaman, rasa aman, belum masuk cinta. Yeah. Kedua hanya nafsu saja, gairah romantik, ini cuma hasrat impulsif, bukan cinta juga. Lalu cuma pingin komitmen saja, ya ini mendingan kalian kontrak ya. Harus tiga-tiganya terpenuhi. Nah dalam hubungan tadi kalau kita bilang ya, sedikit keluar jalur ya. Hubungan sesama jenis, ini komitmen jangka panjang, gairah fisik, romantik, kedekatan emosional ini kan agak sulit terpenuhi semua. Atau mungkin ada cara memenuhinya ya. Iya Saya kayaknya kurang masuk begitu di paham. komitmen itu nggak ada kali ya. Komitmen jangka panjang, karena kalian disahkan secara hukum negara ini juga nggak bisa. Komitmen jangka panjang ya mungkin diantara kalian aja, dan itu gampang banget dikhianati di sini. Mungkin ini yang bikin akhirnya banyak ya kedekatan, si ini dekat sama temennya, ketemu sama temennya, akhirnya dekat lagi, akhirnya ya ini yang dilanggar. Iya, betul setuju itu. Jadi komitmennya tidak ada dan memang tidak ada aturan baku ibaratnya ya. Jadi ya boleh sama siapa aja gitu. Dan akhirnya ini yang membuat mungkin ya cerita-cerita atau problem-problem yang seperti tadi itu bisa terjadi ya, karena mereka nggak dilindungin secara hukum sendiri ya. Ya. Lalu ada teori lain juga nih tentang cinta. Ini punyanya si Bowlby ya. Ini saya sempat bahas waktu di podcast yang lalu mungkin ya. Waktu kita di tema yang lain tapi ada kemiripan ya. Cinta yang sehat itu adalah saling mengisi dan memberi. Cinta yang sehat. Cinta yang nggak sehat biasanya memberi berlebihan dan nggak berharap timbal balik, itu tulus aku hanya ingin memberi. Ternyata ini cinta nggak sehat. Karena akhirnya satu jadi korban dan ini hubungan jadi toksik. Yang kedua pingin dekat tapi jaga jarak. Ini juga cinta nggak sehat. Yang satu ingin mendominasi pasangan, ini juga cinta nggak sehat. Ada 3 buah bentuk keterikatan, attachment yang nggak sehat gitu. Dan kalau kita berkaca dari cerita tadi ya, ini mereka masuk yang mana kira-kira? Masuk yang tidak sehat tadi ya. Masuk yang mana? Artinya, Ingin mendominasi, takut ditinggal, atau menolak kedekatan tapi ingin dekat? mendominasi kayaknya. Dominasi ya. Lebih ke Gagal dominasi, mendominasi. bakar. Ya. Sampai habis. Hati-hati ya untuk para sahabat di sini yang lagi cinta-cintaan, lagi jatuh cinta, hati-hati. Kalau kalian sibuk ingin berkorban untuk pasangan kalian dengan setulus-tulusnya gitu, makin kalian berkorban kayaknya kalian menunjukkan makin cinta, hati-hati. Mungkin cinta kalian tuh nggak sehat ya. Karena cinta yang sehat saling memberi, saling menghargai. Atau kalian yang tarik ulur hubungan, hati-hati kalian. Mungkin aja juga nggak sehat ya. Karena mereka yang tarik ulur, berusaha deketin, kasih jarak lagi, ini juga nggak sehat. Kalian cuma bikin hubungan toksik aja. Mungkin kalian nggak benar-benar cinta atau nggak benar-benar dicintai sih. Dan tadi seperti Ibu Pauline bilang ya, cinta dengan batas yang tepat. Saat ada sebuah komitmen ya, bukan berarti kalian tidak boleh mencintai atau dicintai selama batas-batasnya jelas. Karena kembali lagi cinta adalah sebuah emosi atau perasaan. Cinta ini nyata nggak sih, Bu? Saya punya pertanyaan lagi nih, cinta ini nyata atau cuma fantasi ya? Kalau menurut saya fantasi ya, tapi dibentuk dalam suatu kenyataan. Gimana Fantasi tuh? yang diwujudkan gitu. Fantasi yang diwujudkan. Agak Ya. halu-halu gitu kayaknya. Ya itu kan apa?
Mirip cemburu kan, dorongan aja, nggak ada fisiknya. betul, nggak ada fisiknya, muncul dengan sendirinya gitu. Bentuk ekspresi seseorang mencintai itu apa sih Bu sebenarnya yang benar ya? Mencintai yang benar itu bentuk ekspresinya apa sih? Ingin memiliki udah jelas ini katanya itu jadi obsesi, sudah bukan yang benar. Kalau yang benar itu seperti apa sih? Ya, adanya saling tadi ya. Saling menghargai, saling percaya, saling menghormati. Itu bentuk cinta ya. Berarti Ya. harus ada jarak dalam sebuah Saling cinta. memelihara juga, saling merawat. Merawat tuh banyak, bukan hanya fisik tapi perasaan juga. Butuh jarak nggak sih Bu untuk sebuah cinta bisa tumbuh dan berkembang? Atau mungkin kan banyak nih yang bilang, kok kalau mencintai itu rasanya malah sesek ya karena nggak punya jarak gitu. Nah, itu masuk ke dominasi ya tadi. Dominasi ya. Ada salah satu pihak yang mendominasi, akhirnya Ya. sisi yang lain merasa dikekang. Betul. Sehat nggak seperti ini? Nggak sehat. Karena cinta itu kan keikhlasan ya. Keikhlasan kalau dalam memberi atau menerima itu pun tidak. Yang mendominasi ikhlas, yang didominasi nggak ikhlas. Ya. Banyak nggak ini terjadi? Artinya itu kan terpanggil dengan sendirinya gitu. Dalam bahasa tubuh, dalam bentuk komunikasi yang lain. Kan katanya cinta harus berkorban Bu. Nah itu tapi jangan jadikan korban bulanan. Banyak ini ya. Ya. Saya banyak sekali punya klien orang-orang yang datang. Ya kan katanya cinta harus berkorban Pak. Saya udah berkorban Pak. Tiap hari nahan perasaan, tiap hari dipukulin gitu. Kok masih sih dia selingkuh? Nah ini gimana nih Bu? Ya itu tadi masuk pada cinta yang mendominasi ya atau apapun itu. Karena memang cinta itu oke, memang masuk berkorban. Tetapi berkorban seperti apa? Jadi kalau memang sudah kelewat batas pengorbanannya ya itu sudah tidak cinta lagi. Karena yang satu merasa ya itu salahmu, aku tidak meminta itu mungkin gitu ya. Kamu yang melakukan pengorbanan itu sendiri dan aku tidak menuntut ini itu. Karena mungkin saking cintanya. Gitu. Yang satu ya merasa enjoy aja, tenang aja. Kita agak melebar nih topik nih Bu. Ya, Cinta bisa jadi hambar nggak? bisa. Kalau ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Apakah mencari cinta-cinta baru atau mungkin ada alternatif lain Bu? Ya, mestinya ada alternatif lain yang membuat cinta itu menjadi manis lagi, menjadi asin lagi. Jangan sebut namanya itu jauh itu nggak ada cinta-cintanya itu. Ya bayangkan kalau ada masakan gitu ya, masakan tuh hambar nggak ada rasanya. Tentunya dari yang masak atau kokinya atau siapapun itu kan menambahkan sesuatu yang membuat masakan tuh jadi lebih enak. Ada saran contoh konkret nggak Bu buat mereka yang cintanya hambar ini diapain sebelum terjadi obsesi dan pembunuhan seperti ini? Ya, kita tinggalkan ego kita untuk menjadi seseorang yang mungkin tadi membuat hambar ya. Kan banyak faktor bisa mengubah, mungkin juga karena posisi kita, mungkin karena kegiatan kita, mungkin karena apapun itu. Lalu kita kembali lagi kepada diri kita yang sebelumnya, yang dulu sempat pernah mengalami cinta yang manis, yang baik. Tapi dia berubah banyak gitu, kan banyak nih yang bilang, wah saya lihat pasangan saya itu, lihat mukanya aja saya udah males gitu. Lihat gaya jalannya, gaya ngomongnya saya udah jengkel gitu. Ya. Lihat kelakuannya saya udah pengen teriak marah gitu. Itulah cinta, makanya kalau dulu di awal bilang kaulah segalanya. Dulu dia banyak janji-janji palsu, Banyak setelah janji terbukti palsu, janjinya ya. nggak ada yang terjadi gitu. Akhirnya saya jengkel. Ini masih bisa dibumbui apa diapain enaknya? Sebetulnya masih bisa, ya. Yang di awal dulu dibilang kaulah segalanya, kemudian setelah berapa tahun semuanya itu terjadi menjadi kaulah serigalanya. Masih bisa diubah lagi dalam bentuk yang lebih baik, artinya Secara harus psikologinya, ada usaha. secara psikologinya ada harapan nggak di hubungan-hubungan, kan banyak nih hubungan seperti ini. Ini masih ada harapan nggak? Dan Harus ada harapan, ada harapan. Ya, bagaimanapun sebuah perkawinan itu tidak tidak sesuatu yang pendek, yang hanya sekejap saja, tapi untuk seterusnya kan long time. kan ada tuh banyak lagi booming lah banyak di medsos. Wah setelah pernikahanku yang keempat akhirnya aku menemukan bahagia gitu. Berarti kan harus ganti gitu, baru ketemu. Nggak mungkin itu. Berarti cinta itu ditemukan bukan diciptakan gitu mungkin. Nggak mungkin kalau keempat, apalagi keempat itu pasti ada sesuatu yang terulang ya. Dan itu akan secara psikologis, akan secara bawah sadar juga akan mendapatkan sesuatu yang tadi
tidak dialami, mendapatkan sesuatu yang sudah dialami dan akan bisa Berarti kalau broken home lagi. kalau percintaan pertama bermasalah, berpisah gitu, yang kedua kemungkinan masalah lagi ya Bu? Secara bawah sadar begitu kali ya. Masih masalah ya, berarti Ya, jangan ya. buru-buru nikah lagi gitu kali ya, tapi perbaiki Kalau diri ya. konsepnya tentang seseorang itu masih sama dengan yang lalu, nah itu akan terjadi lagi. Nah dia juga harus berubah untuk bisa mendapatkan seseorang yang sesuai dengan kehidupan rumah tangga pada umumnya. Ngomongin cinta menarik nih kan, Iya. banyak booming nih, aseksual, nggak butuh orang lain, cukup diri sendiri nih. Konsep ini masuk nggak Bu secara psikologi? Saya bisa membuat diri saya merasa dicintai oleh diri saya sehingga saya nggak terlalu butuh orang lain untuk mencintai. Bukan berarti nggak punya keluarga atau rumah tangga, tapi tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan rasa dicintai. Ini bagus nggak sih Ya, konsep? enggak lah. Karena cinta itu kan dengan orang lain, dengan seseorang, relasi dengan orang lain. Kan kita bukan bergantung dengan diri jadi nanti sendiri. bisa kecewa loh. Kalau sama diri kan kita kecewa nggak sama orang, nggak menyalahkan. Bagus mana nih Bu? Tapi ini kan manusia itu kan makhluk sosial, bagaimanapun butuh seseorang lah. Nanti kita bergantung kalau orang yang di sebelah kita yang kita harap-harapin tadi ya, yang kita puja-puja ternyata hanya janji-janji palsu, cerita-cerita gombal, wah tambah sakit hati nanti. Ya, di luar itu tapi dia mungkin membutuhkan seseorang dalam bentuk fantasinya. Ya, tetap masuk bahwa dia harus punya relasi dengan seseorang yang dianggap punya hubungan dengan dia ya. Kalaupun misalnya dia tinggal sendiri, dia tidak mau berhubungan dengan seseorang yang secara fisik ada. Nah, zaman sekarang yang terlalu banyak kecanggihan teknologi ini, dia bisa menciptakan seseorang yang menurut dia bisa kendalikan ya secara fantasi siapapun itu. Maunya bagaimana, keinginan dia bisa lakukan. Berarti gitu ya. masih butuh nggak nih Bu pasangan? Sebetulnya masih, karena manusia itu makhluk sosial ya. Kan saya lihat banyak negara makin maju gitu jumlah penduduk makin dikit gitu ya, nikah makin malas gitu. Ya. Tapi kenapa di negara-negara yang mungkin lapis 2 atau lapis 3 ini makin hobi nikah gitu, hobi beranak gitu ya. Tapi di negara-negara yang lebih maju akhirnya hal ini berkurang. Mereka jatuh cinta tapi tidak untuk sebuah komitmen serius membangun sebuah keluarga. Karena buat mereka bangun keluarga benar-benar sebuah komitmen. Akhirnya mereka memilih untuk nggak keburu-buru. Ya. Tapi kenapa di negara-negara yang berkembang atau sedang mau berkembang gampang banget gitu Bu? Menikah, berkeluarga, pisah. Ya, Apakah kesadaran dirinya semakin meningkat berarti semakin susah membangun sebuah komitmen? Atau kalau mungkin kesadaran dirinya rendah lebih gampang? Karena kalau seseorang sudah dihadapkan pada satu pernikahan resmi ya, itu artinya akan banyak aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan, ya atribut-atribut yang membuat mereka berperan di situ. Jadi sudah tidak merasa bebas lagi. Jadi Karena bisa aja kehilangan cinta kan Bu? Bisa jadi. Mendingan gak usah berkeluarga dan menikah berarti Bu? Jatuh cinta aja. Ya itu tadi, karena kan pada saat mereka tidak ada keterikatan, tidak menikah resmi dan mulai ada kebebasan itu mereka nyaman. Ya di situ mungkin mereka merasakan adanya cinta. Tetapi setelah mereka berhubungan sekian tahun dan mulai merasa nyaman, ada kecocokan, lalu mulai meresmikan hubungan mereka, justru mereka berpisah atau tidak merasakan adanya cinta. Ya mungkin karena ada banyak aturan kali ya. Karena harus ngurus ini itu dan segala macam. Berarti cinta tidak butuh pernikahan seperti itu Bu? Ya akhirnya pada beberapa orang mereka melakukan itu. Ya karena kan saya banyak menemukan kasus-kasus ya. Memperjuangkan cinta bertahun-tahun, mungkin hubungan gak direstui, hubungan dilarang atau hubungan terselubung, begitu didukung, disetujui menikah, pisah. Ya. Dorongannya hilang. Padahal kalau kita lihat teori dasarnya ya, tadi salah satu teori dasar tadi dari Steinbeck ya, triangular of love ya. Harus ada intimasi, kedekatan emosional, gairah fisik dan romantik, kemudian komitmen jangka panjang. Nah ini komitmennya kebentuk, cintanya hilang. Padahal faktor lainnya kan terpenuhi. Emosional dekat, gairah fisik romantiknya ada. Atau mungkin setelah bersama dorongan, gairah fisik romantiknya berkurang. Ini juga bisa. Ya kalau saya melihatnya karena ada perubahan. Perubahan yang menuntut mereka untuk berperan ini itu setelah mereka menikah.
Aturan ya. Aturan, ya, yang aturan ya aturan manusia lah, segala macam bentuknya berbeda-beda. Tetapi karena dengan perubahan itu yang tidak menjadi kebiasaan mereka sebelumnya, yang akhirnya membuat mereka merasa tidak nyaman. Karena mereka sudah nyaman bertahun-tahun di kondisi sebelumnya kan, yang tidak ada aturan, yang dengan kebebasan atau apapun itu. Setelah mereka menikah resmi justru mereka merasa terbeban. Oke, jadi sebenarnya aturan-aturan ini malah membuat cinta mungkin jadi hambar ya. Enggak juga sih, karena kembali ke persepsi masing-masing orang. Aturan ini sebetulnya untuk kehidupan abadi mereka juga, untuk suatu perkawinan yang baik. Ya, kalau dibilang kan manusia kan punya akal, punya etika, punya moral, ya. Berarti kalau masih setia pada pasangannya kan ada sesuatu yang baik. Oke, berarti saat sebuah aturan diambil, keluarga dibentuk, cintanya hambar gitu. Cintanya jadi hambar. Ada nggak sih tips dan trik yang bisa diterapkan untuk agar hubungan ini nggak jadi hambar gitu? Yang kasus nyata kira-kira apa sih langkah yang bisa diambil untuk sahabat-sahabat luar sana yang mungkin cintanya lagi hambar-hambarnya gitu biar bisa diperbaiki? Sebetulnya mudah saja, kita hanya mengubah persepsi bahwa yang kita lakukan ini sama seperti kemarin, hanya ada tambahan ini itu. Gitu. Kita boleh saja kok masih relasi dengan pasangan kita seperti yang sebelumnya, seperti pada saat mungkin kita kemarin belum menikah secara resmi, tetapi ada beberapa tambahan itu aja. Kalau tambahan-tambahan ini nggak nyaman, contoh ya masih pacaran nih, kalau kita lihat rumah gitu ya, kita lihat pintunya wah mewah, megah nih, bagus, menarik, warnanya cocok. Ya. Begitu kita lihat sisi lainnya dan masuk ke dalamnya, wah berantakan nih, aku nggak suka. Tapi sudah terlanjur menikah. Ya. Kalau kita memandang dia hanya pintunya kan nggak mungkin. Betul. Nah ini tips dan triknya gimana nih, biar bisa tetap bertahan hubungannya tapi juga mata nggak sepet gitu lihat yang sisa-sisanya. Saling menyadari untuk adanya suatu perubahan ya. Kita itu kan misalnya dalam satu pernikahan seperti tadi, misalnya sudah berhubungan cukup lama, tentunya kan sudah tahu sifat-sifatnya, keinginannya, seleranya, warnanya, makannya, apapun itu sudah tahu. Nah, hanya tinggal melegalkan aja mereka dalam satu perkawinan. Lalu, ya itu tadi hanya tak ada tambah-tambahan yang mungkin membuat peran mereka menjadi bertambah. Itu aja. Nah, tergantung pola pikir kita. Kalau kita melihat bahwa ini adalah suatu beban, maka itulah yang akan terjadi. Malapetaka, perpisahan, apapun bisa terjadi karena kita melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi kalau kita melihat pernikahan itu adalah jalan keselamatan, adalah untuk kelanggengan, adalah untuk adanya anak yang akan lahir, ya nantinya mereka juga akan menjadi seseorang yang bisa diakui dalam satu keluarga atau apapun itu, tentunya akan menjadi lebih baik ya, lebih positif. Itu dapat poin menarik nih. Anak yang akan lahir kan lagi banyak. Nanti kita mungkin bongkar di podcast yang lain ya untuk biar benar-benar lebih detail. Tentang child free itu setuju nggak sih Bu? Enggak sih, lama-lama punah kita. Banyak tuh anak-anak yang nggak ada orang tuanya, nggak akan punah lah. Manusia banyak yang hobi beranak masih. Tapi beberapa orang yang memutuskan child free. Sudut pandang psikologinya kira-kira gimana Bu? Sekilas saja, nanti kita bahas di podcast yang lain. Tapi ini menarik. Ya. Ada sisi di mana saya mendukung dan mungkin ada di sisi di mana saya kurang setuju. Tapi saya juga punya sisi yang setuju sama child free ini. Taruh dari sudut pandang psikologinya gimana nih Bu? Apa ya? Ini kan mirip pernikahan tadi ya. Betul. Pacaran terus nggak apa-apa. Kalau siap baru nikah. Banyak dilakukan orang-orang di negara maju. Kenapa mereka berpikir lebih jauh? Kalau di sini nggak, pacaran nikah dulu lah, nggak cocok cerai kan malah nggak bagus. Sama dengan child free ini mungkin. Udahlah child free dulu sampai masanya siap, mungkin punya keturunan. Kalau enggak ya udah nggak usah, daripada tidak bertanggung jawab dan menterlantarkan. Mulia nggak sih ini alasannya sebenarnya? Lebih pada egois kali ya. Kenapa? Ya, artinya mereka menghidupi kehidupan untuk mereka sendiri. Lebih egois mana? Melahirkan seseorang dan tidak bisa bertanggung jawab? Atau bertanggung jawab untuk hal-hal yang bisa kita pertanggungjawabkan? Lebih egois yang pertama. Ya, tetapi kalau kita sudah
menyatakan untuk menikah, dan itu kita juga diberi kepercayaan untuk punya anak, ya akan lebih baik kalau kita dari situ tidak menjadi egois ya. Oke, banyak cerita menarik dan nanti kita akan bahas sendiri tentang ini ya di podcast tersendiri. Karena masih banyak hal mulianya, tapi juga mungkin ada banyak hal-hal nggak mulianya tentang child free ini ya. Kita akan kembali ke cerita cinta tadi ya. Berawal dari kisah pembunuhan karena cemburu, akhirnya kita bahas cinta dan ini topik yang nggak ada habisnya ya. Topik yang nggak ada habisnya karena menarik, banyak sudut pandang, banyak teori-teori tentang cinta. Satu pesan mungkin dari Ibu Pauline untuk sahabat di luar sana yang sedang jatuh cinta terkait untuk mengelola rasa cemburu dan untuk mereka yang benar-benar udah hambar cintanya. Setiap orang punya cinta. Dan cinta itu bisa diekspresikan ya dalam bentuk suara, perilaku, komunikasi, apapun itu. Dan kita berhak untuk mencari seseorang yang kita cintai. Karena kita juga dilahirkan dari orang tua yang saling mencintai. Jadi cinta itu suatu bentuk emosi yang positif, yang bisa juga kita berikan pada orang lain. Dan cinta itu memang tidak ada batasnya ya. Artinya ada cinta yang memiliki khusus untuk pasangan kita sendiri. Ada cinta yang untuk banyak orang mungkin ya. Dalam bentuk kasih sayang atau apapun itu. Jadi intinya kita berhak punya cinta dan berhak juga membagikan cinta kita kepada orang lain. Sekali lagi ya di awal kita akan ingatkan topik-topik kita, apa yang kita bahas tidak 100% benar. Tapi harapannya podcast ini bisa membawa kita melihat sudut pandang yang lain secara psikologi dari hal-hal yang sedang banyak terjadi. Seperti topik kita kali ini. Pernah gak sih ketemu orang atau kamu bercermin ya di depan cermin kamu ketemu si dia tuh yang hobinya bilang aku baik-baik aja sih. Tapi, nah ada tapinya. Aku ingin pergi selamanya. Atau pernah nggak sih kalian punya suara dalam hati ya kalau aku pergi, kalau kamu tak tinggal gitu ya, biar kamu tahu rasanya. Tapi aku mau tampilin aku baik-baik aja. Kalau kalian adalah orang-orang ini atau kenal dengan orang-orang ini, maka nonton podcast ini penting untuk kalian. Ya, karena ini sering terjadi ya. Di depan bilang aku baik-baik saja ya sambil senyum. Tapi di balik senyuman itu mereka sedang merancang cara untuk pergi dan menghilang selamanya. Tapi nanti kalau ketangkep, kebongkar bilangnya aku healing. banyak ya awalnya ngaku pingin menghilang. Tapi saat ternyata menghilang gak memberikan dampak untuk orang sekelilingnya. Balik lagi bilangnya apa healing. Jengkel sama si dia blok. Aku mau hilang. Besok dibuka lagi blokirannya. Ya, selamat datang di Seket Podcast buat kamu yang pernah senyum sambil nyimpan luka dan buat kamu yang pernah diam karena dunia mungkin terlalu bising untuk mendengarkan kamu. Seperti biasa kita akan didampingi oleh psikolog keluarga kita, Ibu Pauline, silakan. Iya, wah luar biasa nih puisinya yang terakhir tuh, dunia tidak menginginkanmu. Ini seperti bentuk denial ya mungkin ya. Penolakan ya. Menolak diri sendiri punya perasaan seperti itu atau ya ingin dilihat orang oke aja seperti orang pada umumnya. Nah. Topik ini kami angkat ya karena kita melihat sebuah realitas. Kasus bunuh diri meningkat tahun 2020 640 dan sekarang jadi 1288 tahun 2023 menjadi 1105 2024 dan di 2025 awal ya, itu 219 kasus. Semoga penurunannya baik karena kita sekarang udah mulai sadar tentang yang namanya kesehatan mental. Kalau dulu bawa ke psikolog, bilangnya apa? Aku nggak sakit jiwa. Betul. Ya jelas nggak sakit jiwa, kamu nggak sadar. Kalau kamu sakit jiwa, yang sadar lingkungan sekeliling kamu. Makanya kamu dibawa. Iya. Tapi sekarang masyarakat udah maju, sadar. Sepertinya saya ada problem. Kesadaran diri meningkat, nggak bisa dipungkiri. Tahun 2023 ini berarti tahun-tahun kelam nih memang. Dimana orang gak sadar kalau dirinya sakit jiwa. Akhirnya ngambil langkah. Mungkin kalau aku bunuh diri ya semua selesai.
Mungkin kalau aku hilang, aku mati, semua selesai. Siapa yang bilang selesai? Ini jelas belum selesai. Dan ini banyak terjadi oleh mereka yang ya senyum, happy, tapi di belakang sakit. Podcast kali ini kita akan membahas ini ya, tentang realita di balik sebuah senyuman yang dibuat hanya untuk mengelabui. Ya banyak ya, ini udah seringkali jadi didikan masa kecil ya Bu Em. Kalau kamu sedih, kalau kamu kecewa, kalau kamu sakit, tolong jangan ditunjukkan. Kenapa? Jangan, biar orang lain gak ikut sedih. Ini didikan salah apa benar sih Bu? Kalau ada gak nyaman, marah, telan aja sendiri. Kalau itu kayaknya menyangkut ke etika kali ya, kesopanan ya. Jangan tunjukkan seperti itu. Nanti jangan sampai orang ikut lihat atau ketransfer, oh ikut sedih, oh iya dan sebagainya. Tetapi kalau kita agak susah juga ya, kalau sekarang kita terlalu menunjukkan itu, menonjolkan itu, dikira halu, ya, dikira cari perhatian atau apapun itu. Tetapi pada saatnya nanti kalau sudah ada kejadian yang memilukan, yang menyedihkan, orang baru sadar jadinya. Ya, manusia tidak bisa ditebak sih menurut saya. Apapun itu yang keluar di mulut dengan yang ada di hati adalah berbeda. Nggak sama gitu? Nggak sama. Kejujuran diri? Betul, betul. Makin jujur makin bagus nggak Bu? Sebetulnya makin bagus. Tapi kenapa Gen Z dicap terlalu jujur terus disalah-salahin? Nah itu kadang-kadang ada gen lain, generasi lain yang tidak bisa menerima. Karena itu cara etika berlebihan, mungkin gitu ya. Gen lainnya yang hobi bunuh diri itu nggak Bu? Ini saya nih kayaknya. Bukan, kita coba cakap-cakap cerita-cerita lah. Ya, tapi memang rata-rata orang yang sudah melakukan itu kita bisa lihat ya usia-usianya. Rata-rata usia berapa belasan mungkin dia 20-30-an. Pak Sutradara sebelumnya, untuk sebelum lebih jauh boleh bantu kami nggak Pak? Coba carikan statistik Pak. Mulai dari milenial, Gen Z sama sebelum milenial apa Bu? X. Mana yang paling banyak bunuh diri? Kita lihat. Oke, sambil menunggu sutradara kita carikan data, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Bu, ini dari sudut pandang psikologi ya, seperti biasa ya. Kenapa sih kalau zaman dulu, zaman sekarang udah mulai ya. Orang kalau sakit secara mental gitu cenderung nggak mau cerita. Kenapa ya? Ya, kalau di zaman dulu, generasi saya dan seterusnya itu aib ya. Itu kan dibilang aib, dibilang itu bikin malu. Nah, apalagi ada embel-embel bikin malu keluarga, apalagi kalau keluarganya terhormat, bikin malu keluarga terhormat. Nah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga seperti yang diucapkan Pak Ber tadi, segala sesuatu kesulitan, kepahitan hidup, hal riak-riak kecil apapun yang merintangi ditelan. Akhirnya tidak diekspos, jangan sampai orang tahu ya. Kita bukan keturunan seperti itu, wah udah macam-macam lah. Nah itu akhirnya yang membuat orang juga jadinya memendam. Ya memendam sesuatu yang menyakitkan ya. Anggap saja kalau kita punya penyakit yang itu tidak bisa diobati, penyakit fisik ya. Ya boroknya semakin lebar, lukanya semakin besar, mungkin semakin dalam, maaf jadi semakin bau dan sebagainya, akan lebih sulit lagi diobati gitu. Jadi kejujuran diri itu penting ya Bu ya? Ya. Mending mana? Jaga nama baik keluarga apa jaga jiwa sendiri? Jaga jiwa sendiri. Nama baik nggak perlu dijaga berarti ya? Perlu dijaga juga, tetapi kan sebetulnya akan lebih baik dengan sendirinya otomatis kalau keluarga itu juga menjadi sehat secara jiwa. Dan otomatis juga keluarga akan menjadi terpandang. Kalau menurut saya pada zaman sekarang orang lebih membutuhkan solusi daripada membutuhkan proses dan solusi daripada mungkin input ya gitu. Bahwa orang bisa melihat dengan kedewasaannya bahwa oh ini keluarga ini sedang punya masalah anaknya loh atau siapapun itu, tetapi cara mereka mengemas solusi yang dicari itu begitu baik, begitu bagus, dan itu yang menurut saya perlu diacungi jempol karena mereka tidak malu mengatakan, dan itu juga mungkin aib dalam keluarga itu sesaat, tetapi habis itu yang kita lihat adalah kebangkitannya, proses
untuk mencari solusi dan jalan keluar. Oke. Itu Pak Ber. Ingat ya, kalau kamu udah bisa jaga jiwamu, jaga tubuhmu, jaga pikiran kamu, ya keluarga otomatis terjaga. Ya. Tapi kalau kamu udah terlanjur nggak bisa jaga, ya otomatis keluarga juga nggak terjaga. Jadi dimulai dari diri sendiri lah semua ya. Mereka yang bisa jaga diri, bisa jaga tubuh, bisa jaga pikiran, pasti bisa jaga keluarga. Ya. Tapi kalau keluarga yang bikin mereka nggak bisa jaga diri gimana nih Bu? Banyak tuh kisah-kisah lama kan. Udah tahu anaknya nggak suka, paksa nikah. Udah tahu anaknya nggak mau, dipaksa. Ini keluarga yang nggak bisa jaga dia. Kalau seperti ini gimana Bu? Perlu nggak timbal balik jaga keluarga? Apa biar aja lah keluarga, yang penting jadi diri sendiri? Ya, kalau ada orang tua yang contohnya memaksakan anaknya menikah dengan pilihan mereka, ya jangan kaget suatu saat akan ada sesuatu yang terjadi. Gitu. Jadi pemaksaan itu sesuatu yang tidak baik. Tapi ya. kan telat udah Bu kalau itu Iya, terjadi. betul. Jadi anaknya mungkin juga akan terima, oke, konsekuensinya saya akan terima, tapi jangan kaget misalnya saya suatu saat ya melakukan sesuatu karena dampak dari keputusan yang sudah dibuat dan sebagainya. Walaupun itu bukan karena disengaja ya, tetapi karena dari awal sudah menyatakan tidak setuju. Tetapi ada pemaksaan, ada keharusan, mungkin karena hutang budi, hutang finansial atau apapun itu. Jadi sebetulnya ini kan masalah dari orang tua. Nah, tapi orang tua memaksakan diri solusinya kepada anak. Nah, ini tidak akan selesai nantinya karena ya mungkin anaknya nanti yang menjadi korban dari solusi orang tuanya juga akan melakukan yang sama kepada anaknya. Turun-temurun gitu ya. Oke, berarti jawaban anak zaman sekarang boleh ya. Kalau orang tua maksa nikah tinggal jawab lah ya, kalian aja yang nikah bukan kita. Yang mau nikah kalian kok, nggak usah paksa-paksa lah. Ini boleh ya Bu? Iya, boleh saja. Secara psikologi aman ya? Aman. Berarti aman. anak ini sehat ya? Lebih baik seperti itu. Orang tuanya sakit jiwa ya? Salah lagi. Kayaknya orang tuanya yang perlu konsultasi. Orang tuanya ya, orang tua lagi. Salahnya siapa nih? Salahnya Pak Sutradara. Gitulah ya. Jadi orang tua juga tidak mudah ya. Jadi kalau memang itu masalah dari orang tua, selesaikan secara orang tua antara mereka gimana. Bukan itu menjadi anak dijadikan korban untuk jadi solusinya gitu. Oke, Pak Sutradara, dapat datanya? Oke. Tertinggi dipegang siapa Pak Sutradara? Generasi X dan baby boomer. Oh my God. Generasi X dan baby boomer. Baby boomer. Oh. Tapi di tahun itu ya? Di tahun mereka? Enggak di tahun mereka. Jadi selama ini yang paling banyak. Selama ini? Itu, ya. Oh. Catatan itu dari sampai sekarang itu X sama Baby boomer. Oh my yang God. paling mengkhawatirkan Gen Z. Oh ya. Saya berpikir bahwa mungkin saya salah melihat data atau apapun. Karena sepertinya yang diungkap itu lebih banyak di usia sekian-sekian gitu kan. Ya. Kalau baby boomers dan X itu kan berarti mereka di usia 50 lebih ya. Dan itu ternyata mereka usia 60, 45 sampai 79. Oh. Jadi generasi X itu usia 45 sampai 59 kebanyakan. Terus kalau baby boomers itu 60 sampai 60-an, iya. Oh ternyata mereka sudah Oke, di saya usia mencoba gitu membuat ya? perbandingan menarik. Milenial versus Gen Z. Di usia yang kurang lebih sama, 15 sampai 25 tahun kita lombakan lomba bunuh diri. Salah. Jangan Pak Ber. Mana yang lebih menang? Ternyata pemenangnya Gen Z. Gen Z ya. Terutama sejak tahun 2020. Kalau kita ambil dari berita-berita, penyebabnya karena lonjakan depresi dan kecemasan. Gen Z banyak depresi, biarpun Gen Z lebih terbuka, tapi stressing mereka lebih banyak. Karena mereka kurang latihan, tertekan nih Bu. Gimana nih? Ya, Gen Z itu lahir di dunia yang sudah banyak digital ya. Artinya mereka berhubungan dengan benda mati. Nah, di sini bisa diperkirakan mereka lebih banyak berinteraksi dengan dunia mati. Ya, alat-alat dan sebagainya yang tidak ada interaksi apapun. Sehingga pada saat mereka membutuhkan itu, mungkin mereka lagi ya
kecewa-kecewa dikit lah, ya mungkin sakit hati kecil-kecil, putus cinta atau ditolak atau apapun. Nah, mereka pelampiasannya dengan alat-alat tersebut yang dianggap juga bisa menerima kondisi mereka. Sehingga kadang mereka tidak tahu bahwa itu sebetulnya butuh timbal balik dari orang lain dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang yang membuat mereka menjadi depresi ya, kok kayaknya nggak ada jalan keluar, karena yang ada di dalam pikirannya hanya pikiran dia aja dengan pikiran alat-alat itu tersebut, yang dia merasa tidak ada interaksi tadi. Kalau dia bisa terbuka dengan orang lain, siapapun itu, mungkin minimal dalam keluarga, nah saya yakin bundir itu tidak akan terjadi ya. Oke. Keterbukaan. Saya cek beberapa data sambil sebelumnya kita masuk lagi ke segmen kita ya. Ibu, tadi kan kita udah lihat tingkat bunuh diri, ternyata pemenang kalau kita ambil usia sama, Gen-Z lebih menang. Kenapa? Nanti kita akan bahas di belakang, tapi kita kembali lagi ke awal. Oke. Apa sih bedanya sedih dengan depresi, Bu? Sedih itu sama-sama sedih biasa dengan depresi ya. Tetapi kalau sedih secara psikologi itu ada saatnya dia berhenti, ada batasnya, ada batas waktunya. Ya kita sedih tentang suatu hal, nanti ada saatnya kita berhenti. Tetapi kalau depresi itu lebih pada sedih yang berkepanjangan. Sampai sedihnya itu betul-betul mempengaruhi yang lain. Karena depresi itu kan hubungannya dengan mood ya. Mood atau kondisi mood kita yang berhubungan dengan pikiran dan perilaku kita. Gitu. Jadi kalau sudah berkepanjangan, lalu mempengaruhi juga minat kita, mempengaruhi juga pola tidur kita, cara kita berpikir dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan depresi. Awalnya sih sedih biasa. Sedih berujung depresi gitu ya. Betul. Sedih berujung depresi. Saya coba mengingat-ingat nih materi waktu saya masih berada di dunia para manusia deh, waktu masih pakai baju belajar gitu kali ya. Pernah ya Pak Amber jadi manusia? Pernah belajar menjadi manusia. Oh, pernah belajar menjadi manusia. Oh, bagus. Sebelum kembali nonton Animal Planet kangen gitu. Oke, kita kembali lagi ya. Berawal dari sedih seperti yang Ibu Pauline bilang ya. Jadi kesedihan ini kalau tumpuk, ini seingat saya ya, koreksi jika salah. Ya. Sedih ini akan berubah jadi sebuah frustasi ya kalau nggak ada solusi ya. Sedih terus nggak ada solusi. Contoh tiap hari dipukulin gitu terus di rumah ditamparin gitu ya, atau disalah-salahin, dibikin ngerasa bersalah, dimarahin, didominasi, disakiti ya. Banyak hal ya. Senyum, awal senyum, besok senyum. Tetap dalam hati sedih ini berakhir jadi frustasi. Frustasi berkepanjangan, nggak terkontrol. Ini jadi disorder deh. Karena sudah mengganggu. Kenapa disebut emotional disorder? Sebuah emosi yang akhirnya sudah mengganggu hidup. Nah akhirnya ini turun lagi ke level lebih dalam, lebih jatuh lagi. Nah ini jadi yang disebut dengan depresi. Dan jangan nunggu depresi, baru cari bantuan profesional. Kalau sedih kalian berkepanjangan dan penyebabnya jelas apa, perbaiki. Kalau penyebabnya nggak bisa diperbaiki, minta bantuan profesional. Salah satunya psikolog keluarga seperti Ibu Pauline. Tuh, promosi lagi. Bu, depresi ini bisa muncul tanpa sebab nggak Bu? Atau perlu sebab baru depresi? Depresi bisa muncul tanpa sebab. Yang dinamakan depresi endogen ya, yang kita tidak tahu tiba-tiba itu ada. Gitu. Genetik nggak nih Bu? Bisa, genetik bisa. Berarti mereka yang nggak bawa genetik nggak mungkin ya depresi tanpa sebab ya? Tiba-tiba saya depresi gitu, nggak ada apa-apa. Jadi dia bisa genetik juga bisa karena sebab lain, ya. Bukan Nah, kalau ada sebab lain kan ada sebabnya Bu. Ya, kok karena sebab iya ya. Waduh, terjebak saya. Jadi kan memang generasi endogen ini adalah depresi yang tidak memiliki penyebab yang jelas. Jadi ada penyebabnya tapi Nggak jelas. nggak jelas gitu apa penyebabnya. Contoh, ada anak pulang ke rumah lupa buka sepatu, lantainya kotor, ibunya depresi, itu endogen deh. Segitunya ya? Banyak. Ada? Banyak. Oh. Banyak sekali kasus ya. Iya. Untungnya di dunia hewan ini jarang terjadi. Tapi kalian dunia manusia ini luar biasa ya. Ya. Anak lupa matiin lampu, orang tuanya marah-marah, berjerit-jerit sampai depresi, ada. Cuma ngotorin hal dikit, ada depresi. Perilakunya terulang itu mungkin. Jadi sering diulang-ulang dan segala macam sehingga menjadi depresi.
Katanya para orang tua ini tak kenal lelah mengasihi anak. Cuma lupa matiin lampu aja marah-marah. Ini orang tua macam apa ini? Kan lampu lumayan nih, aset nih soalnya. Kalau nggak dimatiin nih bayar. Itu Nah, masalahnya. gawat sekali orang tua zaman sekarang. Karena hanya sebuah bayar dan sebuah lupa matiin lampu, anak bisa Balik dibentak-bentak dan dibikin trauma ya. Ini hati-hati ya. Jadi panjang urusannya ya. Kalau ini terjadi salahnya siapa lagi nih? Nah, salahnya siapa nih? Salahnya. Gak mau deh, saya takut sama Pak Sutradara. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi awal ya, Minum dulu ya. podcast kita. Saat kita menunjukkan sebuah senyum tapi dengan hati yang sebenarnya menangis, ingin menghilang, ingin pergi, terjadi sebuah kondisi di dalam otak kita. Kondisinya apa sih? Ketidakjujuran diri. Dampaknya kemana? Macam-macam. Yang pertama, pasti yang menolak adalah diri kalian. Yang menolak adalah tubuh kalian, menciptakan berbagai macam kondisi tubuh kurang sehat yang disebut dengan psikosomatis. Mulai dari gangguan pencernaan, kaki sering sakit, tangan gak nyaman banyak, pundak kaku terus, tukang pijat percuma. Mau pijat kencang, pijat lemes sama aja. Tetap aja sakit itu tidak hilang karena gangguannya bukan di tubuh kalian, tapi di pikiran kalian. Tadi seperti kita sama-sama ketahui, sudah disampaikan sama Ibu Pauline, ada sebuah budaya, khususnya kita di timur ya, harus tetap kuat biarpun sedang lemah. Dan ini jelas-jelas gak benar. Kenapa? Karena secara psikologi, kejujuran diri menyampaikan apa yang dirasakan adalah suatu hal yang penting. Batin manusia itu kan sesuatu yang gak bisa dilihat ya. Karena gak bisa dilihat bukan berarti itu tidak ada. Ya. Kalau itu tidak ada, gak lahir namanya ilmu psikologi. Ya. Yang mempelajari perilaku kalian dengan berbagai macam alat ukur tujuannya apa, untuk bisa paham sama batinnya kalian. Kasihan para pemikir-pemikir kita zaman dulu mikirin batin kalian tapi kalian anggap perasaan kalian gak ada dan tetap aja pasang senyum saya baik-baik aja. Akhirnya hal-hal seperti ini yang menyebabkan sebuah kondisi ya depresi itu bisa muncul karena gak jujur sama perasaan. Berarti asal muasalnya kalau kita mau belajar untuk keluar dari depresi, gak senyum palsu, ya belajar jujur dengan perasaan ya. Kalau temen bilang, kamu lebay baperan tuh gimana Bu? Padahal udah jujur tapi malah dicap baperan. Ya, kalau menurut saya kita curhat pada teman yang salah. Nah, Ganti temennya ya? Salah temennya ya. Ini salah temennya nih. Salah temennya nih kali ini. Ya, berarti mungkin juga si teman ini kurang punya rasa simpati, ya, kurang bisa punya perasaan terhadap apa yang dikeluhkan oleh temannya lagi. Gitu. Jadi sebetulnya kalau memang kita punya teman yang betul-betul dengan ekspresinya dia sedang ada masalah, tentunya kita harus berempati sama dia, ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, minimal bertanya apa yang membuat kamu tidak nyaman atau apa masalah yang sedang kamu hadapi. Kita tidak diminta untuk cari solusi kok sebetulnya. Salah satunya kita diminta untuk mendengarkan, itu aja. Jadi pendengar. Di saat kita menjadi pendengar, artinya kita pasif ya di situ ya. Nah itu pun sudah cukup ya agak melegakan bagi teman kita yang sedang punya masalah. Dan ini yang membuat orang-orang menjadi lebih survive. Yang di saat dia punya kesulitan ada tempat untuk dia bercerita. Dan temannya tidak menyangka, temannya tidak memarahi dia, tidak mempercayai dia atau apapun itu. Tetapi paling tidak ada penerimaan itu aja sudah cukup. Lumayan berapa persen ya? Mungkin 50% sudah ada cara untuk dia mengaktualisasikan perasaan yang dia miliki, yang terjadi. Oke. Ya. Luar biasa nih jawaban Ibu Pauline nih. Kita kembaliin tadi. Cerita bunuh diri. Gensi, pemenang bunuh diri. Silakan angkat tangan. Usia 15 sampai 29. Generasi Z mencatat angka bunuh diri tertinggi sepanjang sejarah manusia modern. Tapi ingat ya, ini bukan karena mereka lebih lemah. Sekali lagi ya, Gensi, bukan karena kalian lemah, tapi karena kalian lahir di dunia yang lebih kompleks dan lebih terhubung dan juga lebih terasing malah. Iya.
tadi ya. Gen Z ini yang paling jujur sama perasaan. Tadi kita udah sempat bahas ya. Efek samping pengajaran parenting para milenial yang nggak komplit menciptakan Gen Z. Kita harus akui ya, kita milenial. Oh, saya milenial kali ya? Nggak juga ya, Gen Z kali saya. Saya Gen Z. 2001 Gen Z bukan? Alpha. Gen Alpha. Dulu kan sempat booming tuh tahun-tahun berapa itu ya, saat milenial dan para baby boomer menyelenggarakan parenting dari ilmu yang masih setengah mateng, ikut pelatihan 1 kali, besok bikin kelas. Buat apa? Cari duit. Akhirnya terjadi apa? Gen Z zaman sekarang diajak kejujuran diri, lebih terbuka menyampaikan perasaan, jangan dibikin trauma. Begitu anaknya lahir Gen Z, orang tuanya komplain. Ya. Padahal itu ilmu parenting yang kalian pelajari sendiri, yang kalian bagikan tanpa tahu efek samping. Dan akhirnya lahir pada Gen Z. Tapi bagus, Gen Z ini adalah generasi yang emosionalnya, keterbukaannya paling tinggi. Hanya saja kalian tidak melengkapi teknik-teknik untuk meregulasi emosi. Sebuah kejujuran perasaan tanpa teknik penanganan perasaan menghasilkan generasi sekarang yang secara mental tidak kuat. Ingat ya, saat kita masih kecil dulu ya, saluran media itu masih sangat sedikit. Bahkan orang tua zaman dulu, para baby boomer ya, TV nggak banyak. Adanya mungkin beberapa rumah satu nonton rame-rame hitam putih. Jamnya terbatas, kita nggak mungkin nonton TV di rumah tetangga kita 1 kali 24 jam gitu, nggak mungkin ya. Sapu udah terbang mungkin. Atau mungkin kita diangkat anak gitu ya, pindah orang tua. Atau mungkin yang tadi kisah-kisah sebelumnya yang kita pernah bahas, nanti kita jadi korban predator tetangga sebelah. Kasih nonton TV, iming-iming, eksekusi. Loh. Kembali ke topik awal kita. Tapi zaman sekarang anak kecil aja usia 1-2 tahun kasih layar digital, touchscreen, pencet-pencet, yang terjadi apa? Mereka melihat kekejaman dunia. Kalau dulu kita mungkin dunia dalam berita aja disembunyi-sembunyiin ya, cerita perang nggak boleh dengar gitu ya. Tapi sekarang Gen Z lihat berita buruk muncul tiap hari di berita utama, di timeline ya nonton otomatis. Dan sekarang kan banyak sekali itu tampilan cerita perang, pelecehan, korban. Wah, yang macam-macam lah, cerita-cerita jahat, cerita-cerita dunia ini udah rusak gitu. Mereka tonton dari kecil. Yang nggak salah kalau mental mereka juga jadi ikut rusak lama-lama. Mereka melihat realita di luar sana yang kacau balau. Akhirnya mereka merasa diri nggak berdaya. Usia masih sangat kecil, diberikan tontonan, diberikan narasi-narasi kejam. Akhirnya apa? Mereka punya mental yang hancur sejak awal. Karena mereka nggak dibekali kekuatan mental dulu. Ya bukan jadi hal yang aneh kalau mereka melihat dunia sudah sehancur ini, ya mending meninggalkan dunia lah. Bahkan konsep-konsep bunuh diri seperti podcast-podcast kita sebelumnya sudah masuk di cerita mereka sejak kecil. Menghilang, bunuh diri, sad ending. Jadi sesuatu yang memicu emosi seru gitu. Kan zaman dulu banyak tuh, karena nggak mau kehilangan keterkenalannya, banyak tokoh-tokoh publik yang memilih bunuh diri di puncak karir. Beberapa niru. Udah jelas salah. Dan makin diperkuat oleh fans-fans fanatik mereka. Ikut hal yang sama, kalau mati di puncak karir namanya dikenang selamanya. Ya dikenang bunuh diri. Gen Z banyak terhubung secara teknologi, tapi akhirnya koneksi secara emosional nyatanya kurang. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kemudian percakapan mendalam dalam keluarga juga jarang. Akhirnya ini membuat ya mereka mengalami peningkatan lonjakan bunuh diri ya. Ingat sekali lagi, bukan karena mereka lemah. Para milenial, para baby boomer mengalami cara didik yang berbeda. Dibekali lebih banyak tanpa diuji. Nah, Gen Z lahir langsung diuji, nggak dikasih pembekalan. Ini dia. Salahnya siapa nih? Salah orang tuanya lagi lah. Masa orang tuanya orang? Jangan salahkan gadgetnya. Gen Z ini adalah generasi yang cenderung lebih sadar akan emosi. Tapi hanya kadang tidak paham cara mengelola emosi. Berarti harus dikasih pengetahuan tentang cara ngelola emosi untuk mengurangi efek bunuh diri. Karena kalau kita bilang ya, Gen Z ini cepat sedih, peka, ya mereka gampang terluka, gampang lari, pindah-pindah tempat kerja. Kalau generasi milenial bilang ya mereka nggak kuat mental. Tapi Gen Z ini lebih terbuka soal emosi. Cuma memang mereka lebih rentan.
Kalau kita bandingkan sama milenial yang lebih pragmatis tapi tetap lebih emosional, ini milenial. Kenapa? Karena kebanyakan milenial lahir di zaman tertekan oleh ekonomi dan ekspektasi hidup. Nih milenial yang nonton ya. Harus ini, harus itu. Tunjukkan, buktikan. Ini omongan milenial nih. Hidup itu berat. Dulu zaman saya, milenial punya omongan nih. Kenapa? Karena milenial dididik sama Gen X yang cenderung memendam emosi. Laki kelihatan air mata, lemah. Ini didikan dari Gen X. Emosi disimpan untuk diri sendiri. Kalau ada rasa sakit, telan aja sendiri. Kenapa? Karena Gen X ini dididik untuk mandiri dan tidak boleh cengeng. Nah, Gen X juga dididik oleh gen yang lebih lampau, para baby boomer nih. Baby boomers. Tahan banting secara sosial, tapi nggak pernah refleksi diri, selalu ngerasa diri paling benar, kaku. Kenapa merasa diri paling benar? Zaman itu jangankan buku, jangankan gambar digital, cari pengetahuan itu susah. Mau refleksi dari mana? Refleksinya ya merenung. Dan zaman itu perenungan itu ajaib masih. Karena batin itu belum terlalu dipetakan. Hanya beberapa pemikir yang mulai memetakan batin yang menghasilkan sebuah karya-karya, teori-teori dasar yang kita bawa sampai sekarang. Sedikit sekali populasinya yang benar-benar merenung. Nah, di zaman itu trauma disimpan diam-diam. Karena disimpan bahkan solusi bunuh diri pun nggak muncul. Mestinya ya. Nggak ada tontonan bunuh diri. Tidak ada tontonan bunuh diri. Oke, kita kembali ke topik kita ya tentang nggak bisa ekspresi perasaan tadi seperti disampaikan sama Ibu Pauline ya. Kalau kamu sakit ya bilang kamu sakit. Dan setelah itu kelola sakit kamu. Bukan tiap hari ngeluh aku sakit, besoknya sakit lagi. Pernah nggak sih ketemu orang yang hari ini sakit A, besok sakit B, besok sakit C, nggak ada sembuhnya? Itu salah siapa tuh Bu? Salah orangnya. Salah orangnya yang nggak sadar tidak mencari solusi. Sudah tahu hal A bakal bikin sakit, tapi masih dilakukan. Yaitu yang namanya disebut kebodohan yang hakiki kayaknya. Udah tahu hubungan sama dia bikin luka, tetap aja jalin hubungan. Udah tahu ngelakuin hal A bikin sedih, tetap aja dilakuin. Nah ini butuh wajib belajar 9 tahun yang nggak cerdas. Sayang kali lahir jadi manusia ya masih nggak cerdas-cerdas gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Nah ini ya, kalau tahu itu akan bikin sakit ya perbaiki. Kalau nggak bisa memperbaiki dan tetap terjebak sama sakitnya, segera konsultasikan. Mungkin kalian mengidap gangguan kejiwaan. Dan ini omongan serius loh. Pak Ber ini selalu serius biarpun santai ya. Karena mereka nggak bisa kontrol emosinya. Mungkin saja punya PTSD, post traumatik, atau memang genetik gangguan kejiwaan. Karena namanya gangguan itu bukan penyakit, sekali lagi tidak bisa sembuh, tapi bisa ditanggulangi dengan bantuan profesional yang tepat. Hati-hati sekali lagi ya, bantuan profesional yang tepat. Jangan lihat tempat-tempat scroll bantuan profesional yang kurang tepat. Kenapa? Karena belum tentu teruji. Karena bisa aja kalian malah jadi tambah berantakan. Cari tempat yang tempat fisiknya ada. Jangan yang digital online yang gak ada pertanggungjawabannya. Belakangan lagi booming nih, konsultasi online ke tempat-tempat yang gak ada pertanggungjawabannya. Jadi para Gen Z juga kadang cari alternatif tuh. Cari yang online jangan. Cari yang ada fisiknya, ada tempatnya. Jelas ada pertanggungjawabannya. Daripada ntar kalian diajak menghilang bersama, bunuh diri bareng. Oke, kita kembali ke awal lagi tadi. Pertama tadi kan cerita tentang perasaan harus tetap kuat, budaya tetap kuat, kita udah coret ya, bahaya. Kemudian keluarga yang jadi support system, nah ini seringkali jadi pelaku. Betul. Ini keluarga ini anaknya diapain Bu? Dibina. Jadi karena memang perubahan generasi ini kan luar biasa ya. Generasi Gen Z ini dilahirkan dari milenial awal, di mana milenial awal ini belum matang sepenuhnya karena hasil didikan dari Gen X dan Baby Boomer ya ada kalanya itu. Lalu dia nanti punya anak yang Gen Z. Gen Z ini secara plusnya adalah teknologinya yang sudah cukup memadai, tetapi
secara komunikasi, secara emosi, ya, dan secara nilai-nilai moral, mungkin nilai-nilai positif, daya juang dan sebagainya itu kan sudah mulai berkurang. Ya, itu akan ada atau hanya ada sekian persen di gen milenial. Yang itu mungkin belum matang sepenuhnya, kemudian mereka sudah punya anak Gen Z ini. Yang Gen Z ini ternyata ada beberapa penolakan yang menurut dia kurang sesuai, kurang nyaman, ya mungkin daya juang itu tidak perlu, ya emosi itu juga tidak perlu karena mungkin bisa diselesaikan dengan kecanggihan teknologi sekarang, ngobrol dengan HP atau ngobrol dengan apapun itu sudah ada jalan keluar. Sekarang sudah banyak kan. Sudah ada kok solusinya. Ngapain aku mesti ngobrol dengan orang tua, dengan saudara, bahkan sama psikolog, apapun itu. Karena aku sudah dapat solusinya. Nah, itu yang membuat mereka juga semakin renggang hubungannya, relasinya dengan orang tua. Yang ini yang akhirnya membuat Gen Z itu mudah patah semangat, mudah putus asa kalau menemukan masalah yang lebih sulit. Yang sebetulnya itu di masa gen sebelumnya sudah diatasi dengan ngobrol, komunikasi, cari dukungan orang, cari sesuatu, bicara, kayak gitu. Nah akhirnya dengan ya pola pikir mereka yang pendek, lalu mereka mencari jalan pintas itu. Itu ya Pak Ber. Oke Bu, kalau sekarang ada kesempatan untuk kasih pesan untuk mereka yang masih susah banget terbuka ya sama perasaannya dan selalu merasa harus tampil baik-baik aja, gengsi atau mungkin alasan-alasan lainnya karena mungkin nggak pingin bikin orang lain khawatir gitu. Entah generasi apapun dia. Ada pesan apa buat mereka? Ya, cari orang yang bisa dipercaya untuk bicara itu penting ya. Jadi kalian memang tidak bisa mengandalkan suatu alat itu untuk kalian cari solusi. Karena alat itu ya benda mati, yang itu pun juga bikinan manusia. Tetapi mungkin tidak sepenuhnya solusi yang diberikan adalah tepat. Karena alat itu juga tidak punya perasaan ya. Tetapi kalau kita mau terbuka, bisnis kita itu adalah paling tidak kita punya hak untuk merawat diri kita, mencintai diri kita sendiri. Kalau kita memang mau berubah menjadi lebih baik, ya dalam kondisi yang tidak nyaman itu mencari kenyamanan, cari seseorang yang bisa dipercaya untuk bicara. Dan kalau memang tidak ingin merepotkan banyak orang, mungkin keluarga atau apapun, memang cari orang yang netral adalah psikolog. Gitu. Ya bukan promosi juga ya, tapi paling tidak psikolog bisa menjadi teman untuk sesuatu hal yang membuat kalian canggung, bisa mencoba mencarikan solusi. Kalau kalian sungkan atau bicara dengan orang lain, mungkin saudara, teman atau apapun itu, barangkali masalah yang kalian hadapi adalah sesuatu yang mungkin memalukan atau membuat masalah yang lebih besar lagi pada keluarga atau masa depan atau menimbulkan masalah dalam pekerjaan atau relasi atau apapun itu, ya. Dan dengan psikolog pun tidak harus sampai masalah itu besar dulu baru kalian konsultasi atau ngobrol ya. Tidak harus psikolog juga tidak apa, atau teman yang menurut kalian bisa dipercaya, bisa jaga rahasia gitu. Lalu bisa dapat solusi yang terbaik juga. Paling tidak cari yang generasi tingkat di atasnya deh, atau setingkat atau 2 tingkat di atasnya. Nah, dari situ semoga bisa dicari solusi yang tepat. Gitu. Oke, jawaban luar biasa. Terima kasih Bu Pauline. Sama-sama. Ingat ya untuk kamu yang lihat teman-teman sekalian kamu mungkin senyum-senyum gitu, tapi kamu tahu hatinya masih sakit, hatinya sedih, kecewa atau terluka karena mungkin mereka nggak pengen nyakitin kamu. Ingat kadang kita nggak perlu jadi solusi buat mereka. Cukup dengarkan, kadang mereka hanya butuh didengar. Dan kalau kamu lihat teman kamu yang selalu berusaha senyum gitu dan kayak nggak pernah ada masalah dalam hidupnya, coba kenali, mungkin dia sangat membutuhkan kehadiran kamu. Hidup itu memang nggak selalu indah ya. Ya kadang naik, kadang turun lah. Kadang senang, kadang sedih, dan itulah kehidupan. Selama kamu nggak berlarut-larut dalam kesedihan kamu dan nggak bisa berhenti takut kehilangan kesenangan kamu masih nggak sakit jiwa. Tapi kalau kamu udah sedih nggak ada habis, selalu ingin mencari kesenangan dan nggak mau sedih, mungkin
hubungi profesional terdekat. Dan untuk kamu yang hari ini masih merasa hidup ini berat ya, aku mulai nggak sanggup, aku ingin pergi, aku ingin menghilang, aku ingin sendirian, mau healing terus nggak ada berhentinya. Ya daripada kalian healing dan pergi ke tempat-tempat nggak jelas, nggak ada salahnya hubungi profesional. Karena yang bisa bantu kamu mungkin adalah profesional dan diri kamu sendiri yang siap untuk sembuh. Karena kebanyakan mereka yang nggak sembuh-sembuh bukan karena nggak bisa sembuh, karena memang nggak mau sembuh. Semua orang bisa sembuh selama mau. Untuk teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini dan melihat ciri-ciri tadi ya, selalu senyum, silahkan didekati dan dipahami. Mungkin mereka yang benar-benar sedang menangis dan terluka di hatinya yang paling dalam. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi podcast kami dengan tema dan topik lain yang berbeda. Ingat, apa yang kita bahas di sini tidak 100% benar dan semoga bisa mengajak untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, melihat sisi-sisi yang lain dari sebuah kondisi yang sedang terjadi. Bantu kami, like jika suka, dislike jika kurang suka, bantu di kolom komentar, kasih saran, kasih masukan, dan share jika ini bermanfaat. Terima kasih semua, bye-bye. Bye-bye.